Oke, jelas ya. Sekarang kalian bantah. Apa fungsi minyak mur dan gaharu itu? Nilai 100 ngarangnya. Loh, sekarang kita buktikan. Oke, Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu untuk apa? Apakah minyak mur dan gaharu itu tradisi orang Yahudi untuk menguburkan? Ya udah jawab aja, bantah aja. Bantah, silakan. Anda cuma menjelaskan secara literal ayat-ayat tertentu, tetapi Anda menafikan ayat-ayat lain yang menyatakan Baik, Yesus itu sewaktu Yesus ditangkap, dipukuli, dirajam hingga mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara? sengsara. Tujuannya pertanyaan itu. Bukan pertanyaan. Apakah itu merupakan kesengsaraan yang dialaminya? Sengsara Betul, itu. Baik. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 24, Petrus mengatakan bersama, sabar, woi. Sabar. Aduh, bising kali kalian, panik semua kalian macam babi-babi kalian. Bising kali kalian diskusi kayak gini. Satu bicara. Bising kali kalian. Satu-satu bicara. Nanti ku besarkan polemikku lagi nanti nih. Ini udah pelan ku buat. Udah. Ngomong babi. Ya udah, makanya jangan babi bicara semua satu-satu. Iya, jangan kau bilang perwakilan aja siapa yang mau ngomong dari pihak kalian, siapa yang mau ngomong. Kalau memo tuh kecil. Udah. Besar kali suaramu, bising satu kampung. Makanya congor kalian kayak jangan congor babi. Congor kali, congor babi Suaramu sebenarnya. itu. Suaramu yang bising kali dari tadi. Udah, jadi waktu itu Petrus bersama 11 murid yang menjadi saksi bahwasanya Yesus tidak mengalami sengsara maut. Kenapa pula kalian yang mengatakan kayak gitu? Sedangkan Petrus dan 11 murid katanya dia selamat dari sengsara maut. Kok pandai-pandaian kalian? Hah? Iya kan. Pandai-pandaian kalian? Tiga hari. Makanya kalau dia katakan bangkit berarti kalian, kalau dia baik. Udah baik, kalau kalian mengatakan dia bangkit berarti kalian telah menuhankan Yesus palsu. Selesai. Itu dia poinnya. Jelas? Palsu. Karena Yesus kami yang asli, Yesus asli tidak mengalami sengsara maut dan dia diangkat. Diangkat kemana? Diangkat ke langit, diselamatkan karena tidak mungkin utusan itu dibiarkan mati terbunuh dan terhina. Iya, siapa yang menggantikannya? Kalau itu siapa yang menggantikan? Nggak perlu kau tanya matikannya. Berarti Kristen telah menuhankan Yesus palsu. Jelas ya? Yesus palsu. Waduh, Sebentar. Yang ngomong yang dibesarkan di atas ya. Oke, yang di bawah diam dulu. Silakan lanjut, berdua dulu di atas gantian. Lanjut. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 Bang Blender. Sabar. Dari Kristen ngomong. Bang Nikola, satu-satu ngomong. Bang Blender, Keluaran 23 nomor 7, orang yang benar itu tidak boleh dibunuh, Bang Blender. Coba Bang Blender lihat. Coba Bang Blender. Berarti Oten aja dibunuh ya, Oten ya? Ya, Oten aja, Oten. Oke, sekarang siapa yang mau maju lawan Bang Blender satu-satu? Ya, saya duluan. Siapa ngomong aja besar. Karel. Karel saya besarkan. Ya. Free diam dulu, Free, lu diam dulu, Free. Hargain saudara lu yang kapten juga. Sama Temon yang ngomong. Temon yang ngomong. Ya udah lu nanti sama gue. Kita hargain dulu Bang Blender sama Karel ya. Bantah narasiku tadi. Dibantah narasiku tadi ketika di Kisah Para Rasul 2 nomor 24, Petrus dan 11 muridnya mengatakan Yesus tidak mengalami sengsara maut. Yesus tidak mengalami pemukulan, dirajam ataupun disalib. Silakan. Ya, baik. Ketika begini, Anda tidak bisa menggunakan satu ayat Alkitab untuk menjatuhkan keseluruhan Alkitab secara utuh. Saya baca untuk Anda 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam ayat ini ada kata-kata Kristus telah mati untuk semua orang dan telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di mana
kata untuk dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata huper, yang berarti for atau untuk. Jadi tidak bisa Anda menggunakan kata itu ketika Yesus mengalami sesat. Padahal di dalam kitab Perjanjian Lama, sangat banyak nubuatan tentang kematian Yesus itu. Contoh, Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Saya buka. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Karena itu memang karena kami kekristenan percaya bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Karena Yesus merupakan pengantara antara Allah dan manusia seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5 itu. Oke, udah. Di Matius 5 udah. Lanjut. Oke, di Matius 5 nomor 17 Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk disalib atau dibunuh. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk disalib ataupun dibunuh. Bantah, silakan. Ulang ayatnya, saya baca dulu. Matius 5 nomor 17, jangan kau menyangka aku datang untuk mendirikan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Ya, blender kotor tadi bawah, taping panas. Udah. Aduh, kabur satu bang. Kabur satu. Babi Lah, kau tadi blender. nang kabur. Babi kau Apa? blender. Ya, Babi. panas. Panas. Tahu yang babi. Halo. Leset ayat Orang lagi. Udah lu diem dulu, pasti bebas diem dulu. Silakan Bang Karel dilanjut ya. Nah, siap. Ingat bahwa hukum Taurat dengan aturan 613 dalil itu merupakan bayang-bayang dan penggenapannya pada Kristus. Konsep kekristenan itu. Dan Yesus datang itu bukan untuk menegakkan hukum Taurat, tetapi dia penggenapan. Karena tipe atau penggenapannya itu pada Kristus. Contoh, dalam kitab Perjanjian Lama, ketika manusia berdosa, menggunakan domba yang secara fisik itu adalah domba binatang betul. Tetapi dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus Kristus datang, dia hidup dalam dunia 33 tahun itu tuh, dia, karena Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengadakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu makanya sudah disebut domba Allah itu. Dalam Perjanjian Lama manusia berdosa menggunakan domba, tetapi dalam Perjanjian Baru itu Yesus itu merupakan anak domba Allah yang sejati, sehingga pengorbanan Kristus itu penggenapan. Maksud daripada Injil Matius seperti itu. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, karena zaman dulu hukum Taurat itu tuh merupakan bayang-bayang. Orang berdosa untuk penebusan itu pakai darah hewan. Tetapi ketika Yesus datang untuk menggenapinya, penggenapan Yesus Kristus itu dengan cara dia mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya menjadi penebus bagi kami manusia berdosa, sehingga hukum Taurat itu ditiadakan yang zaman konteks Perjanjian Lama dengan aturan hukum seremonial dan lain-lain itu. Itu kekristenan. Baik. Oke. Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari segala dan ketentuan hukum Taurat. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, maka akan menduduki kerajaan paling rendah di sorga. Efesus 2:15. Efesus sabar dulu. Efesus 2:15, dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala hukum Taurat. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dengan jelas ini dikatakan, sabar dulu, woi. Itu yang membatalkannya. Bang Karel, Oke. tolong ini piaraannya Iya kan? suruh diam dulu. Kita aja pikir. Bang Karel, tolong ini piaraannya suruh diam dulu. Ya, lanjut. Ya, kau Oke. harga santri. Yang membatalkan Jadi di sini itu ketepelnya. tidak ada di situ dinyatakan. Yesus dengan tegas mengatakan, Efesus yang mengatakan Paulus, di Matius yang menyatakan Yesus. Udah,
di dalam kitab kalian, ya, di dalam kitab kalian, dari kejadian kecelakaan hingga keguguran, di situ semua para nabi dihina. Nabi dihina, terus kemudian apa? Terus para Tuhan, tunggu dulu, Tuhan dihina, tunggu dulu, sabarlah. Tuhan dihina, ya kan, Bunda Maria dihina. Hanya satu, sebentar. Kami yang tidak mengimani kitab kalian, tetapi sangat miris ketika kubaca kitab kalian, nabi yang seharusnya penyampai firman Tuhan, yang harus memiliki akhlak yang baik, memiliki suri tauladan, tetapi di dalam kitab kalian dikatakan meniduri anak kandungnya sendiri, menikahi 700 istri 300 gundi, kemudian Tuhan dikatakan tidak waras, Tuhan dikatakan dihina, dibunuh, dipukuli, mati hingga di salib, Bunda Maria lahirkan anak domba. Kalian juga disamakan seperti binatang. Hanya Paulus yang tidak ada hinaan di situ. Miris kami. Di sini kami mau luruskan kepada kalian, hei Kristen saudaraku, jadi kalian jangan bawa doktrin. Sekarang aku tanya, kalian diperumpamakan seperti domba. Domba itu binatang. Coba, apakah analogi kenapa harus binatang kalian dipersamakan? Coba aku tanya dulu. Nggak ada yang lebih baik lagi rupanya daripada binatang. Mau kalian disamakan seperti binatang? Coba aku jawab kalian dulu. Mau kalian? Apa nggak ada yang lebih baik? Contoh dikatakan, kami diperumpamakan seperti matahari yang bersinar di langit, yang menerangi semua manusia di bumi. Kan lebih keren daripada domba. Malah lebih keren daripada binatang. Ya, baik. Bodoh kali kalian. Ya, sudah. Kalau bodoh Nah, begini. Ketika Yesus Oke. Sabar dulu, Karel. Ini piaranya suruh diam dulu, Karel. Saya menjawab peliharaan dulu. yang sopan kalian ngomong sikit-sikit, udah pada tua kalian semua. Oke, baik. Wah, Kesempatan sorry, saya gue dulu. nggak tua ya, lu yang tua. Untuk bersaudara seiman dalam Yesus Kristus Tuhan, saya menjawab ya. Oke, baca bang. Gini. Ya jawablah, malah cipokan kalian. Dalam Alkitab kita, ke belakang lagi. Tadi Bang Blender sempat mengatakan kitab kejadian lah, kitab kecelakaan lah, kitab Gantian jawab enggak? keluaran lah. Boleh nggak? Alkitab itu tuh, Alkitab itu tidak ada kitab kecelakaan. Karena semua itu ditulis oleh 40 nabi di beberapa benua itu. Saya jawab Galatia 3:13 tadi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Karena begini, memang kematian Yesus itu memang sebetulnya kematian, karena hukuman gantung juga merupakan kematian yang terkutuk. Tetapi Kristus kami, Yesus Kristus kami mati karena hukuman gantung itu, maka kalau tidak menggunakan hukuman gantung, maka ia tidak mencurahkan darah. Dan pencurahan darah itu harus ada. Karena apa? Supaya terjadi penggenapan. Seperti tadi Anda bilang, kita domba-domba apa? Ya karena memang Yesus menganalogikan kalau domba itu tuh sebagai pengikut dia. Kambing itu tuh manusia yang binasa, itu akan masuk neraka kalau kambing. Seperti itu. Tanpa pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi Kristus itu tidak boleh mati dengan cara hukuman gantung. Dan dia harus mati dengan cara penyaliban. Setelah itu, nah, kitab suci kami juga itu terkait kematian. Malah kebangkitan itu tuh banyak ayat-ayat yang mengatakan, contoh Matius 27 ayat 62 sampai 66, batu besar yang menutup kubur, metri dan penjagaan yang ketat itu tuh itu terbuka itu. Perlu diingat bahwa pada zaman itu penjaga kalau dia lalai dalam menjalankan tugasnya, ia akan menghadapi hukuman mati. Kisah 12:19, karena itu tidak mungkin para penjaga kubur Yesus itu lalai dalam menjaga kubur Yesus sehingga Yesus bisa dicuri. Oke, kemana-mana kau lari udah, nggak ada poinnya, tak kemana-mana. Udah, inti poinnya. Berarti kalian yang menginginkan kalau Yesus itu mati, itulah kebodohan Tuhan kok mati. Udah, yang kedua, ya. Tunggu dulu, sabar. Udah, sedangkan Yesus tidak mau mati. Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Baik, kita buktikan. Kitab kalian mengenal kitab itu, mengenal Tuhan dari kitab. Roma 1 nomor 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Mana yang dimaksud dengan Injil Allah? Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu ya. Dan kemudian di Galatia 1 nomor 8,
Paulus mengatakan, siapapun yang datang kepada kalian memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun malaikat dari surga yang datang, maka terkutuklah dia. Ya. Ingat ya, Paulus mengutuk malaikat dari surga. Paulus mengutuk malaikat dari surga, dan dia juga mengutuk Yesus di Galatia 3:13. Oke, sekali lagi, siapapun yang memberitakan Injil kepada kalian selain daripada Injil kami, artinya Paulus mengecam di sini, harus Injil dia yang diberitakan kepada kalian. Oke, nah tentang dosa waris. Oke, tentang dosa waris. Dosa waris ini yang menciptakan siapa? Paulus. Roma 5 nomor 12. Sabar dulu, sabar. Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa yang dimaksud satu orang? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Baik, ini pernyataan Paulus yang menyatakan dosa waris, bahwasanya akibat makan buah itu Adam mengalami dosa waris terhadap seluruh manusia. Benar tidak? Betul. Benar enggak? Baik, sedangkan di Kejadian 2 nomor 17 dan Kejadian 3 nomor 3, Tuhan berfirman, "Hei Adam Hawa, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati." Kejadian 3 nomor 3, Allah berfirman, "Jangan kau makan buah itu, nanti kau mati." Adakah Tuhan mengatakan ketika makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia? Bertentangankah ini pernyataan Tuhan dengan pernyataan Paulus? Tuhanmu mengatakan bahwasanya akibat makan buah itu mati, sedangkan Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Bertentangan nggak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Bah, udah gila kok, tidak, nggak aja. Hei, Makanya satu mengatakan, oke, Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu mati. Makanya saya jelaskan. Konsekuensinya. Makanya saya jelaskan. Oke, tunggu dulu. Sedangkan Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Pertanyaannya, di mana ada Tuhanmu mengatakan secara langsung akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia? Silakan. Baik. Kuat kali suaramu Belender. Bikin orang bangun kau membaca itu aja kau kayak mau berkelahi kau. Baik. Ketika Tuhan berfirman terkait larangan, pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Ingat, ketika makan buah, Adam belum mati. Adam masih hidup sampai 930 tahun. Dan Anda tidak mengerti terkait definisi kematian dalam kekristenan. Karena kematian dalam kekristenan itu ada 3. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Kacau bang, kalau udah kayak gini bang, kacau. Ganti pemain aja lah. Nah, ketika dibilang pada saat engkau makan pastilah engkau mati. Mati apa aja? Mati aja Pak. Mati apa aja? Mati rohani, mati apa lagi? Mati rohani, mati Terus? jasmani, dan mati kekal. Oke, baik. Sekarang kau jelaskan mati rohani kayak mana? Nah, mati rohani itu tuh yang tercatat dalam kitab Kejadian tadi. Pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Artinya terpisahnya atau terputusnya hubungan dengan Allah karena pelanggaran akan perintah Allah itu. Dengan cara apa terpisahnya? Terputusnya dengan cara apa? Mereka memakan Terputusnya. Ya, terlarang. terputusnya antara manusia dengan Allah itu bagaimana? Dengan cara mereka melanggar perintah Allah sehingga memakan buah pengetahuan. Iya, terputusnya kayak mana? Hubungan terputus itu kayak mana? Terputus karena dosa sehingga mereka makan buah. Iya, terputus itu kayak mana? Terputusnya kayak mana? Terpisah, tidak ada komunikasi, itu gimana? Ini yang sulit Anda paham. Terpisah atau terputusnya itu karena pelanggaran akan perintah Allah itu. Iya, maksudku terputusnya kayak mana? Putus cinta kah? Putus hubungan kah? Putus apa? Nah, ini Anda menafsirkan semua secara harfiah. Ya, makanya aku tanya, terputusnya itu apa? Terputus karena dosa. Iya, terputus karena dosa, putus hubungan kah? Ya, putus hubungan antara Allah dan Oke, sekarang begini, Karel gini ya. Suatu saat ya, aku naik motor goncengan sama kau. Ku gonceng kau di belakang. Wah, tiba-tiba tabrakan kita. Buang, mati kau, mati. Udah, mati kau. Terus keluargamu nanya, "Pak, Blender, mana lakiku Karel?" "Mati rohani," ku bilang. Cemana? Semangat. Nah, Semangat kau. tidak bisa. Hah? Sedangkan kau udah mati rumah sakit ini, rumah sakit dah. Ku bilang sama keluarga kau, "Karel tadi mana?" "Oh, dia tadi mati rohani," ku bilang. Boleh? Dulu suaramu itu Belender. Kuat kali suaramu. Ya beda. Diam dulu, Mak. Diam dulu, Mak. Mak udah Gak usah expired, pakai diam mic kau. dulu.
Iya. Diam dulu, Mak. Kalau analogi itu yang Anda Macam kau gunakan, bikin kayak di ketika- pesta kau. Diam kalau dulu, Mak. analogi itu yang Anda gunakan tadi, berarti itu mati jasmani. Anda paham dulu? Anda tidak ngerti ini. Bukan Anda yang hebat, karena Anda tidak ngerti tentang Alkitab kami. Nah, ya, sebelum Oke. ini mana ngerti Anda dia. yang- Oke, mati jasmani kayak mana? Mati jasmani, mati jasmani kayak mana? Mati jasmani. Ya, mati jasmani nanti Anda akan almarhum, saya juga almarhum. Itu mati jasmani. Hah? Almarhum mati jasmani. Mati jasmani itu kayak mana? Anjing. Ya, kita mengalami mati jasmani itu terpisahnya tubuh Berhenti dengan bernapas. terpisahnya tubuh dengan roh. Oke, berarti berapa? Satu lagi mati apa? Satu lagi mati apa tadi itu? Satu mati kekal masuk neraka itu. Mati kekal kayak mana? Mati kekal. Ya neraka. Kalau Masuk tidak neraka? percaya Yesus neraka. Masuk neraka mati kekal. Yesus neraka. Hei, Kalau tidak percaya Yesus kematian kekal. mati kekal. Jadi di Kejadian 2 nomor 17 itu mati apa di situ? Mati rohani. Di mana tertulis mati rohani? Ah ini karena apa? Anda tidak mengerti tentang hermeneutik. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Yesus mengatakan siapa yang menambahi dan mengurangi firman Tuhan disebut pendusta. Suaramu belender. Betul, makanya Yesus bilang ada yang makanya Yesus bilang dalam Galatia 1 ayat 10, Galatia 1 ayat 10 yang Anda ucap tadi, terkutuklah dia. Terkutuk apa? Aku tanya di situ di Kejadian 2:17, nggak usah ke Galatia. Siapa yang menambahi dan mengurangi firman Tuhan disebut pendusta. Sekarang pertanyaannya, di mana ada tertulis mati rohani di situ? Ah, itulah karena Anda mengerti. Makanya saya Berarti kau penipu, pendusta. makanya saya mentranslate ke Di mana ada tertulis mati rohani? Pertanyaanku. makanya saya dan lagi jelaskan di Anda. Di mana ada tertulis dengan jelas dikatakan situ siapa yang memakan buah itu engkau pasti mati. Titik. Kejadian 3 nomor 3. Jangan kau makan buah itu kau pasti mati. Titik. Nggak ada dikatakan mati rohani. Dari mana kau dapatkan mati rohani itu? Maka saya tadi sudah jelaskan di Anda. Adam itu Dari mana? Siapa yang menambahin? Apakah kau menambahi firman Tuhan situ? kami tidak berani menambah firman Tuhan. Ya udah, kenapa kau berani menambahin rohani di situ sedangkan tidak ada kata rohani di situ? Karena Anda orang tidak mengerti tentang hermeneutika. Kau pendusta. Pendusta, jangan kau jadi pendusta di sini. Tidak ada. Jangan kau jadi penipu di sini. Yesus mengatakan, kau pengikut Yesus atau tidak? Saya pengikut Yesus. Oke, baik. Kalau kau pengikut Yesus, dengarkan apa kata Yesus. Yesus mengatakan jangan menambahi firman Tuhan. Makanya Galatia 1 ayat 10 katakan. Yesus nggak ada urusan Galatia. Yesus mengatakan celakalah kau apabila kau menambahi firman Tuhan. Apakah ada penambahan di situ rohani di situ? Makanya Paulus bilang terkutuk. Jangan makanya aku di Kejadian 2:17 adakah di situ dikatakan rohani? Dari mana kau dapat kata rohani? Kematian itu tuh yang dikatakan dalam kitab. Aku tanya tentang pembahasan firman Tuhan. Woi, Malah mulut kau kayak toa. jangan kau jadi pendusta kalian situ, pendusta. Sabar. Tidak ada karena apa? Anda selalu menerjemahkan semua secara Aku tidak menerjemahkan, aku membaca apa yang tertulis karena Yesus mengatakan sebab tertulis. Pahami apa yang tertulis, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Di Kejadian itu tidak dikata mati rohani. Dari mana kau katakan mati rohani? Karena keunikan. Mana sekali? Woi, kau Nicholas, jangan kau kayak binatang. Kau diam dulu. Karena keunikan. Bang Blen, gini aja Bang Blen suruh dia ulang pertanyaan Bang Blen, takutnya si Karel ini budek. Sekali lagi aku bacakan ya. Dengan jelas aku bacakan di Kejadian 2 nomor 17. Hei Adam dan Hawa, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu pada hari. Baca. Apa kau Nicholas? Baca belender. Kau Diam dulu, nenek diam dulu, nenek udah expire, diam dulu yang udah expire, diam dulu yang udah expire. Silakan Karel dilanjut. Nenek udah expire, nenek. Diam dulu, nenek. Lagi testimoni. Jangan ada sopan sama Kau orang. terangkan, mari ku baca. Ya memang udah expire. Udah diam dulu yang udah expire. Tunggu, aku baca. Kau itu. Ya udah 3 lawan 1 kita baku hantam yo, ngasur kalian. Berisik kali nenek ini. Pak, ini kau makan dulu. Diam kau, hargai ke saudara kau lagi diskusi. Pecahkan piring bang. Mampus kau. Jangan sopan Ya, kau dari tadi. pada saat engkau memang Percaya lagi itu. Mampus. Berantem lagi. Mampus. Kayak mana ceritanya itu? Anak di bawah umur dikawini sama si Muhammad. Satu-satu lah, babi. Iya, Ih, saya lanjut. Masa Bibel aja yang kau bahas, Al-Quran.
Ya, pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Kematian Mereka rohani. penasaran sama Bible kita Roma soalnya. 6 ayat 23. Coba lihat Roma 6 ayat 23. Cara Don. Aduh, ini satu lagi apa? Lagi ya Allah, atau lah. Acara makan kue gratis. Nah, silakan Bang Karel untuk mengulang pertanyaan Bang Blender soalnya nggak nyambung. Nyambung. Ini saya sudah jelaskan. Coba apa tadi? Apa pertanyaan Bang Blender apa? Di manakah di ayat yang tadi mati rohani? Rohaninya dari mana? Silakan. Kalau mau nyambung, terima dulu Yesus telah mati Roma- kau, baru nyambung dia. Itunya. Roma 6 ayat 23. Ini Di mana tertulis dikatakan di situ mati rohani. Roma 6 ayat 23. Saya sudah Nggak ada urusan Roma. Ih, Kejadian 2 nomor 17 dikatakan di situ mati, titik. Tidak ada dikatakan mati rohani. Dari mana kau menyimpulkan ada mati rohani? Dari mana kau dapatkan penipu? Anda coba perhatikan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab Agak ada urusan Roma yang di sini kita kejadian di situ tertulis mati, titik. Tidak ada mati rohani. Dari mana kau mengatakan mati rohani? itulah Alkitab kita. Kalau ditulis di kejadian. Hei, dari mana? Hei, dengar kau ya. Kau dengar ya. Kau mau bahas-bahas Alkitab sama aku? Mau kau bahas-bahas Alkitab sama aku? Kau cari pendeta kau kemari suruh nantang sama aku, ya? Kau dengar aku, Longor? Diam kau. Diam kau. Sekolah minggu. Sebentar kau. diam dulu yang lain. Sebentar kau ya. Dengar kalian, dengar. Diam kalian, ya. Yesus dengan tegas mengatakan bahwasanya dirinya bukan Tuhan. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu alamu. Yohanes 8:54, jika aku memuliakan diriku sendiri maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya Bapa Allah dan memuliakanmu. Matius 18:19, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa Allah di surga. Markus 10:18, mengapa kau katakan aku baik, tidak ada yang baik selain Allah. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga. Lukas 18:19, mengapa kau katakan aku baik, tidak ada yang baik selain Allah. Matius 19:17, hanya satu yang baik, turut perintah Allah. Kemudian Yesus dengan tegas memperkenalkan hanya satu Tuhan, yaitu Esa. Matius 2:18, hanya satu Rohmi. Markus 12:29, Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Markus 12:32, tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Lukas 10:21, Bapa Allah yang di langit bumi. Yohanes 5:4, Allah yang Esa. Yohanes 17:3, mereka menolak sosoknya Allah yang Esa. Ulangan 4:35, diam dulu. Ulangan 4:35, adalah Tuhan yang Esa. Ulangan 6:4, Allah adalah Tuhan yang Esa. Keluaran 3:15, Allah adalah Tuhan yang Esa. Yesaya 4:6-9, Allah adalah Tuhan yang Esa. Yesus memperkenalkan Bapa di dunia, Yesus memperkenalkan Bapa di surga. Matius 6:19, Bapa Allah kami yang di surga. Yohanes 4:9, dengar kalian dengar. Kalian dengar, ya biar kalian tahu, kau bahas kitab kalian sama aku. Matius 5:4, Bapa Allahku yang di surga. Matius 10:32, di depan Bapa Allahku yang di surga. Matius 12:50, Bapa Allah yang di surga. Matius 15:13, Bapa Allah yang di surga. Matius 16:17, Bapa Allahku yang di surga. Yohanes 6:32, Bapa Allahku yang memberikan kamu roti dari surga. Matius 18:10, Bapa Allahku yang di surga. Matius 18:19, Bapa Allahku yang di surga. Matius 7:21, Bapa Allah yang di surga. Lukas 10:21, Bapa Allahku yang di surga. Yohanes 1:18, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Apalagi Yesus mengatakan dirinya utusan. Yesus mengatakan dirinya utusan. Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutusannya pada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10:40, Dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 6:4, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:19, Dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:3, untuk itu aku diutus. Lukas 7:16, Yesus memberikan orang memberikan nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dia seorang nabi. Lukas 9:44, Dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya seorang nabi. Mau lagi kalian? Paham kitab? Yohanes 4:19, Yesus memberikan wanita dia seorang nabi. Yohanes 6:38, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:14, Yohanes 9:4, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:42, Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 17:69, Dia Allah yang mengutus aku. Apa lagi kalian? Kenapa wicked? Anda tidak mengetahui natur Yesus, makanya Anda menyanyi seperti itu. Itu anak sekolah minggu bisa jawab itu. Nama Setan Ya. Hampir Pak. Satu-satu lah kalian. Nah, silakan Karel dibantah. Baik. Kita Berikan kami Jadi kesempatan jawab. lama-lama ya. Oke, Karel, kita back to materi yang tadi Bang Blender sampaikan. Di sini mana tertulis mati rohani. Silakan udah aku dilanjut. lo ngomong butangnya nama blender baby. Tadi Gue Apa? blender anjing baby. Tukang angkot semua ini yang naik Bang Blender. Aku
Dia marah Bang Blender dia. Baik, baik. Balas Blender, balas Blender, balas. Kenapa? Heyang dalle bujang inam babani amer rojan heyang kau dalle kau rojan. Barka heyang bujang inam. Dalle kau heyang kau bujang inam babani amer. Miskinnya kau. Mana tadi yang kau baca, kau terangkan. Saya yang baca. Ah, udah Nek, diam dulu Nek. Enggak, dia salah membaca tadi. Udah Aduh, Nenek udah keselak itu, Nenek udah keselak. Ini urusan anak muda Nek, Nenek diam dulu Nek. Bukan masalah itu, mulutnya kelewatan si Blender ini. Iya, nggak apa-apa. Nenek diam dulu ya, ini urusan anak muda Nek. Diam, lanjut Bang Blender. Nambah-nambahin, yang jujur kamu. Ah, dale kalian semua dale lah. Bapak udah Membaca itu. Ya gak apa-apa, gue dale, gue orang Sunda bukan orang Batak. Telongor kau, oto dasar heyang. Marta Rombo, ayo kita. Ayo kita ketemu, ayo di si borong-borong di mana? Satu-satu lah ngomong, jangan kayak supir angkot kalian. Siapa yang mau ngomong? Karel, yo Karel. Ya, baik, terima kasih. Ah, apa otak pala bapak kau otak. kok nggak telap kok kami orang. Aku injak juga leher batang bapak kau. Berkotau. Saya jawab Bang Blender dulu. Gimana dulu biar nampak lu muka-mukanya si Jawa-Jawa ini semua. Saya jawab Bang Blender. Si anjing jangan bawa-bawa suku setan. Saya jawab Bang Blender dulu ya. Tai kelas suku Islam itu baby. Tai kelas. Pala bapak kau tai. Pala bapak kau tai. Kami jawab Bang Blender dulu ya. Siapa yang ngomong itu? Enggak tahu Bunda. Itu nyerot saja si Heyang. Tadi itu nomor itu mana nomor tuh? Kok kabur ya si nenek itu? Nenek lagi nek, ini ada Bunda Nora. Baik, saya jawab Bang Blender dulu. Naik nomboru. Ayo nomboru. Ketika Bang Blender mengucapkan ayat-ayat yang di luar kepala semua tadi seperti itu, karena apa? Bang Blender dipikir ahli kristologi tapi tidak mengerti tentang ayat-ayat kitab suci. Kepala bapak kau tuh nggak mengerti. Aku membacakan dalil bahwa saya Yesus utusan. Nggak mengerti pula lagi dalil singkat aja nggak mengerti. Hanya tidak mengerti tentang duina Yesus. Bodohnya Blender ini. Kau hafal nggak tadi apa yang kau bacakan? Apa nggak? Di mana kau hafal nggak kau? Bibel kau tuh hafal nggak? Udah di luar kepala aku Bibel kau tuh, makanya udah di luar kepala aku Bibel kau itu, makanya kau jangan macam-macam. Tadi kan ku bilang siapa yang menambahi firman Tuhan kau disebut pendusta. Di luar jangan kau menambahin. Sekolah minggu kan. Blender ini baca-baca dari internetnya itu, tapi perasaan pinter. Oke, baik. Sekarang begini, kita bacakan dia. Kalau kalian dengar dulu, jadi gini, sebentar. Di Kejadian 2:17 itu dengan jelas saat itu waktu Adam memakan buah itu mati. Tinggal saat itu dua makhluk saat itu diciptakan Tuhan, ada iblis dan manusia. Ketika Adam dan Hawa mati memakan buah itu, tinggallah iblis. Berarti Kristen ini menurut kitabnya adalah keturunan iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Berarti kalian keturunan iblis. Baik, kita buktikan kalau kalian keturunan iblis. Diam kan? Sabar, kita buktikan kalau kalian keturunan iblis. Oke? Al-Quran mengatakan, sabar, woi. Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Diam dulu lah, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum majabun ajim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Oke, kita korelasi kepada Bible mereka. Karena mereka menolak kebenaran Allah, maka Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka. Dan kitab mereka juga menyatakan di Roma 1:28, dan kitab mereka di Roma 1:28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas.
Kristen penuh dengan rupa-rupa kezaliman, orang-orang Kristen penuh dengan kejahatan, orang-orang Kristen penuh dengan keserakahan, orang-orang Kristen penuh dengan kebusukan, orang-orang Kristen penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Orang-orang Kristen adalah pengumpat, orang Kristen pemfitnah, orang Kristen pembenci Allah, orang Kristen kurang ajar, orang Kristen congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, orang Kristen tidak taat kepada orang tua, orang Kristen tidak berakal, orang Kristen tidak setia dan tidak menyayang, tidak mengenal belas kasihan. Pertanyaannya, buat netizenku, saudaraku semuanya, sesuaikah karakter mereka yang kita lihat selama ini dengan ada di Bible? Sesuaikah karakter mereka? Makanya Sesuaikah karakter mereka yang kita lihat seperti dengan iblis? Sesuai. Sesuai, karena mereka adalah keturunan iblis. Berarti pemahaman Blender hanya seperti ini, tidak mengerti Roma 6 ayat 23. Kepala bapak kau tuh nggak ngerti. Si Roma, ini si Roma Karel nih, Roma terus yang dibahas. Comot-comot ayat sembarangan. Setan saja percaya Yesus. Lihat. Kalian tuh berempat tuh Kristen ngobrol bareng, jadi nggak tahu siapa yang mau ngomong, siapa dulu. Cuma satpam, Blender tukang beca. Terus lu apa sih? Dengar ya. Kalian nggak tahu aku jatuh cinta kepada gondrong si tukang kayu. Mampus. Lanjut Glenn. Apa itu gondrong si tukang kayu, Nora. Ya, berarti udah jelas. Kristen inilah yang menginginkan Tuhannya mati. Kristen inilah yang menginginkan Tuhannya dihina. Makanya karakter mereka sama seperti binatang. Binatang tidak sunat, mereka tidak sunat. Binatang punya otak, manusia punya otak. Nah, binatang tidak punya akal, mereka tidak punya akal. Apa fungsi akal? Untuk menilai baik dan buruk, untuk menilai salah atau benar. Makanya sama mereka seperti binatang, tidak sunat dan tidak memiliki akal. Untuk itu, dan jelas dengan di dalam kitab mereka disamakan seperti domba. Siapa itu domba? Binatang. Sama. Makanya fungsi akal. Masuk akalkah Tuhan itu mati? Masuk akalkah Tuhan itu dihina? Masuk akalkah Tuhan itu lahir? Tidak masuk akal. Makanya jelas mereka itu sama seperti binatang. Nah, itu tuh ada sewa tuh harus 10.000 dia muka masuk ke klien. Ini si Blender 055 ini Tuhan, dia tidak tahu apa yang diperbuat. Malah curhat mereka bang Blender. Lihat mereka malah curhat. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Udah. Amin kanlah. Amin kan dulu. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Berkati dulu. Amin kan dulu. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Setoran Blender, setoran becak kan 60.000. Kau pasti 35. Kok panik Len, woi? Panik, woi. Panik. Jangan medsos saja, setoranmu belum selesai. Kenapa lu tahu? Kenapa lu tahu? Becak itu. Tunggu dulu. Marah toke. Izin dulu aku ngomong dulu. Ini Bang Blender ini mirip suaranya kayak Ustadz Abdul Somad. Emang cuman ini? Suaranya ini. Si Blender enggak paham macam apa? RX King Pak Tak. Enggak. Gimana ada baik. Patang monyet? Baik. Ustadz Abdul Somad. Artinya di sini ya kita jelaskan ya. Saudara-saudaraku semuanya dengar. Dengar Glenn. Ya. Kenapa ajaran dengar dulu Glenn, kenapa kita terpisah dan beda agama? Kenapa yang tadinya kita satu keturunan terpisah? Tunggu dulu, diam dulu. Ini diskusi, singkali kau, biar dikasih tahu kau kemana, apa sebabnya kita terpisah, biar jelas, oke? Nah, sebabnya terpisah. Aduh, bising kali. Campakan aja ini ya, monyet nih. Kau ini tuh dikasih bukan untuk kau aja, monyet. Ini mau mengatakan apa namanya? Bukan untuk kalian aja edukasi di atas ini, di bawah juga edukasi. Udah, pertama kita sama-sama mengimani satu kitab, Zabur, Taurat, Injil. Udah, kemudian di situ dikatakan kita sama-sama satu Tuhan, sama-sama satu agama, sama-sama berserah diri kepada Allah. Tetapi dengan terpisahnya itu timbullah itu dikatakan nabi palsu. Keluarlah kitab yang Al-Quran mengatakan, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Zabur, Taurat, Injil, menjadikan satu dan dua Tuhan.
Siapa yang merubahnya? Siapa yang membawa Bible? Paulus. Kemudian disitulah kita terpecahnya. Diam dulu, aduh, bising kali kau. Bising kali, turun aja kau. Udah, kemudian Bible itu yang dibawa oleh Paulus, dialah menciptakan. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Apa kitab yang disebut itu? Zabur, Taurat, Injil. Oke? Makanya terjadilah 1 dan 2 Tuhan. Kemudian Al-Quran datang untuk meluruskan. Ketika di dalam Bible dinyatakan Nabi itu terhina, Al-Quran datang, oh tidak, Nabi itu dimuliakan, tidak mungkin terhina. Kemudian Yesus dikatakan mati terhina, Al-Quran datang meluruskan, oh tidak, tidak, Yesus tidak mungkin dihina, disalib, dia diselamatkan. Bunda Maria lahir di kandang domba, oh tidak. Bahkan Al-Quran membuat surah Maria untuk membuktikan bahwasanya manusia yang bernama Ibunda Maria itu terhormat dan dimuliakan serta disucikan. Nah, itulah datang Al-Quran meluruskan. Kemudian Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi filmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Nah, Al-Quran kami, siapa yang bawa? Nabi Muhammad. Bible kalian siapa yang bawa? Paulus. Sedangkan kita buktikan ya, Rasul Paulus dan Rasul Nabi Muhammad. Oke, Rasul Muhammad. Di sini dari 2 orang ini kita buktikan yang namanya Rasul itu penyampai firman Tuhan, haruslah memiliki akhlak yang baik, haruslah memiliki silsilah yang baik. Karena apa? Ketika dia sampaikan kepada orang, bagaimana orang mau percaya sedangkan kelakuan dia tidak benar. Kelakuan dia tidak benar. Contoh, dia ini pemabuk, penganiaya, terus nasihati kita, pergilah kau ibadah, janganlah kau gitu. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau percaya dengan omongan kayak gitu? Kau aja pun gak beres menyampaikan pula kepada kami. Nah itu ya, satu. Kemudian Paulus apakah memiliki silsilah? Tidak jelas silsilahnya, bapaknya nggak tahu siapa namanya, dari mana keturunan dia nggak tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalian cek silsilahnya, jelas dan memiliki suri tauladan dan memiliki akhlak yang baik, pantas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, dan kemudian sabar. Kemudian disitulah dinyatakan Paulus inilah yang membawa kitab. Oke. Di Kejadian di Matius 23 nomor 13, Yesus mengatakan, celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kau adalah orang-orang munafik. Kaulah penyebab manusia kaulah penyebab menghalangi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kaulah menyebabkan kesesatan kepada manusia. Kaulah menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, sedangkan kau sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Filipi 3 nomor 5, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin dan orang Ibrani asli, aku orang Farisi. Paulus dengan jelas menyatakan orang Farisi. Jelas. Paulus menyatakan kalau dia orang Farisi, sedangkan Yesus di Matius 23 nomor 13 sampai dengan Matius 20 nomor 29, Yesus mengecam terhadap orang-orang Farisi. Celakalah hai orang Farisi, kau orang munafik, kau orang munafik, kau orang munafik. Paulus dikatakan orang munafik, Paulus dikatakan masuk dalam neraka. Makanya dikatakan sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jelas? Kalian adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Pauluslah yang menciptakan Yesus palsu. Pauluslah yang menciptakan Yesus palsu. Pauluslah yang menyatakan Yesus Tuhan. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sedangkan di 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus mengatakan hanya ada satu Bapa aja yaitu Allah, dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Jelas ya? Paulus menyatakan Yesus itu Tuhan. Kedua, Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 9, jangan ada siapapun menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yaitu Dia yang di sorga. Tapi di 1 Korintus 4 nomor 15 dan 16, Paulus mengatakan beribu-ribu pendidik, hanya ada satu Bapa, yaitu hanya ada satu dalam diri Yesus Kristus, yaitu Bapa. Kata Paulus, Paulus mengaku dirinya Bapa, sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh ada mengaku dirinya Bapa. Jelas bertentangan apa yang dikatakan Paulus dan dikatakan Yesus. Ternyata
kalian ini semua adalah pengikut Paulus yang disebut nabi palsu. Makanya terciptanya lah Yesus palsu. Jelas? Siapa yang mendirikan Kristen? Pertama kali Kristen didirikan oleh Paulus di Antioquia. Makanya di situ dikatakan, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya. Oke, kita buktikan kesamaannya antara Al-Quran dan Bible Clan yang sudah terpecah. Di surah Al-Maidah 116, Nabi Isa mengatakan, di surah Al-Maidah 116, Allah mengatakan kepada Nabi Isa waktu diangkat, wahai Isa putra Maryam, adakah kau mengatakan bahwasanya kau dan ibumu adalah dua orang Tuhan? Apa jawab Nabi Isa? Tidak patut bagiku mengatakannya ya Allah. Jika aku mengatakannya tentulah engkau tahu ya Allah. Lalu apa yang kau katakan kepada mereka wahai seputra Maryam? Nabi Isa menjawab, aku hanya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama kan? Sama nggak? Hah? Sama kan? Al-Quran mengatakan, Nabi Isa mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Matius 4:10 Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8 Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama nggak? Sama. Makanya di akhir zaman nanti Yesus ataupun Nabi Isa akan datang ke bumi untuk menghakimi kalian. Apa penghakimannya? Itulah dia katakan kepada kalian nanti, wahai seluruh Kristen, karena di Al-Quran di surah Al-Maidah 117, aku berjanji kepada Allahku tentang kesaksianku, tentang pernyataanku, aku dituntut oleh Allah, apakah pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Aku bersaksi di depan Allah dan aku berjanji untuk bertanya kepada kalian nanti di akhir zaman. Makanya semua kalian akan ditanya kepada Kristen, hai seluruh Kristen, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Apakah pernah aku ada mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku? Apa jawaban kalian? Silakan kalian jawab. Silakan kalian jawab. Karena Allah menjanjikan, karena Nabi Isa ataupun Yesus berjanji kepada Tuhan bahwasanya dia bersaksi, aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Nah, makanya di akhir zaman nanti ditanya sama kalian, dia menghakimi kalian, hei Kristen, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku? Ketika kalian tidak bisa menjawab, maka apa kata Yesus? Enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian Kristen. Kemudian dia menghancurkan salib dan membunuh babi. Jelas ya? Itu dasarnya. Silakan, kami hanya menyampaikan nanti di akhir zaman sama-sama akan turun Nabi Isa untuk menghancurkan salib dan membunuh babi, karena dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Itu penghakiman Yesus turun ke bumi untuk bertanya kepada seluruh Kristen, apakah pernah aku membawa Kristen kepada kalian? Apakah pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Buktikan kepadaku. Dan aku berjanji di depan Allahku, aku bersaksi di depan Tuhanku, aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan, karena aku dituntut. Silakan kalian buktikan. Pernahkah? Apakah ada Yesus mengatakan diri Tuhan? Silakan kalian jawab. Saya jawab. Ya kan? Oke, saya jawab. Nah gitu, silakan dijawab Bang ya. Pakai data. Pertanyaan Bang Blender ini saya jawab dengan tegas jelas. Teman-teman rekam jawaban saya ya. Pasti menghujat kok bau-bau orang Kristen. Silakan Bang. Iya. Iya. Kurekam, si Temon ini belum kurekam ini. Pala bapak kau kurekam. Anjing kimakmu. Leheng. Kenapa? Lapas. Saya jawab ya. Untuk Blender. Lapas SWT itu gambar kontol. Kan? Betul kan? Betul. Inilah. Pasti menghujat. Udah tahu. Pasti menghujat. Pasti menghujat. Itulah Kristen ya kan. Terima kasih sudah mewakili kekristenan, sangat luar biasa ajaran kasihan. Terima kasih karena sudah mewakili ajaran Kristen. Silakan satu lagi, Tumip. Apa itu? Dia mau mewakili kekristenan, silakan. Kata-kata mutiara. Sesuai kan? Berarti sesuai apa yang aku sampaikan. Mereka seperti iblis. Benar. Betul, sesuai. Kalau seperti iblis, sebenarnya Nabi palsu itu Nabi apa sebenarnya? Kita lu kau. Menurut mula dulu. Paulus. Paulus. Menurut Bang Blender Paulus, menurut Turnip siapa nabi palsu? Kita data by data ya, biar enak diskusinya. Ya aku sebenarnya sih belum punya data otentik. Cuman yang pernah aku dengar, Nabi
nabi yang apa itu yang palsu itu adalah Muhammad katanya ini. Nggak apa-apa. Kalau cuma katanya Bang Blender mau ngebuktiin bahwa Paulus nabi palsu, boleh Bang Blender datanya? Oke. Sekarang tadi dari silsilah saja ya kita buktikan. Dari silsilah saja kita buktikan dulu Bang Blender, nanti alasan lama. ya. Oke, baik, dari silsilah saja kita buktikan ya. Nabi Muhammad itu merupakan ya nabi kami yang jelas memiliki silsilah. Udah, Nabi Muhammad lahir, dengar lu, lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya disebut dengan tahun gajah. Oke? Peristiwa, sabar dulu bos. Kita buktikan. Karena Bible Clan yang membawa Paulus. Oke? Nabi Muhammad merupakan putra dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Itu aja dulu. Sekarang aku minta dulu, kapan Paulus itu lahir dan siapa nama orang tuanya? Silakan. Apa itu? Kapan lahirnya Paulus dan siapa nama orang tuanya? Itu dulu tadi. Aku udah membuktikan kalau Nabi Muhammad jelas kelahirannya dan siapa nama orang tuanya. Silsilah dulu. Silakan. Nah, dari silsilah dulu berarti ya diskusinya. Silakan abangku. Tadi Bang Blender udah menjelaskan siapa ayah dan ibunya Rasulullah Nabi Muhammad. Ya, sama sekarang inilah. lahirnya. Aku jujur juga ini kan jujur lah aku. Aku pun jarang ke gereja. Cuman kalau aku dengar kalian ini ngomong-ngomong kotor tadi di sini, makanya naik aku gitu loh. Oh. Nah, jadi kalau mau kau tanya masalah-masalah apa itu pun kurang tahu juga lah aku. Kan gitu. Jadi kalau begitu tidak ada berhak kau mengatakan nabi kami nabi palsu. Tetapi aku berhak mengatakan kalau Paulus nabi palsu. Kan katanya tadi ku bilang. Ya udah, sekarang aku menjelaskan bahwasanya Paulus nabi palsu. Apa dasarnya aku mengatakan nabi palsu? Dari silsilahnya saja pun tidak jelas siapa dia. Terus juga pernah Itu dulu. Nabi Muhammad itu pernah katanya kena apa katanya. Jangan dulu ke sana. Kitabmu yang membawa adalah Paulus. Sabar dulu. Di Roma 1 nomor 1 ya, dengan jelas ya. Kita bahas kitab, memang nabi palsu. Karena apa? Kalian mengenal Tuhan berdasarkan kitab masing-masing. Berdasarkan kitab masing-masing. Kami juga mengenalkan Tuhan berdasarkan kitab. Siapa yang membawa kitab? Kitab kalian dibawa oleh Paulus, kitab kami dibawa oleh Nabi Muhammad. Oke. Di Roma 1 nomor 1 dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Udah? Jelas ya? Nah, sedangkan Al-Quran kami dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian kita lihat silsilahnya. Yang namanya pembawa berita kitab, penyampai firman Tuhan, minimal harus memiliki akhlak yang baik, harus mempunyai suri teladan, harus memiliki sifat yang sabar, karena dia menyampaikan kepada seluruh manusia untuk mengajak manusia ke dalam mengikut dia. Seandainya dia memiliki kelakuan yang tidak baik, bagaimana manusia itu mau ikut dia? Itu dulu dasarnya. Nah, sekarang dari silsilah kemudian ketika ada orang yang menyampaikan mengajak umatnya, silsilahnya tidak jelas, bagaimana kita mau percaya? Kau siapa kau? Kau anak mana kau? Kau nyampe-nyampe ngajak kami, kau pikir siapa kau? Kau dari mana kau ngajak kami? Itu secara logika. Oke, silsilah. Oke lah masalah silsilah kan gitu. Artinya kalau terus gini, masalah apalah, masalah ajaran nabi-nabi inilah. Jadi kayak apa ya? Aduh, aku mau menerangkan ini. Paham aku takut salah ucap gitu loh. Enggak bang. Kalau benar-benar Ya, emang kan? mau bertanya gak apa-apa bang. Kalau yang tadi maaf ya bang kalau ada kasar-kasar gitu. Karena saudara bang juga memancing. Tapi Enggak, gini bang, kalau pun sebenarnya kita udah nggak jelas silsilah dari yang kita ikutin bang, macet bang nanti ke depannya bang, bener. Abang pun nggak tahu abang ngikutin siapa, orangnya juga nggak jelas kan gitu. Loh, bukan gitu, jangan gitu kok ngomong pula lah bu ya kan. Memang nggak ada silsilahnya Paulus bang, mau abang
Ya kan karena Masuk belum gereja tahu, 1000 tahun ini juga. Kan Pak, aku akan cari tahu. Bukan belum tahu, nggak ada, nggak Mungkin tertulis, gue kasih tahu kata aja. juga mungkin besok awak jadi apa pengurus gereja kan gitu, mana tahu kita. Oh iya ya Dari- udahlah. Jangan abang pengurus gereja nggak akan bener bang, nanti minum tuak di sana semua. Itu pikir cara pikirmu udah pendek kali itu. Ya udah apa pertanyaannya cepat. Itulah, jadi oke lah masalah silsilah tadi mungkin aku kurang paham lah kan gitu kan. Aku yakan juga lah kalau emang kayak gitu silsilah si Muhammad kan gitu. Cuman mengenai ajaran-ajaran tadi lah bang. Kalau yang pernah aku dengar di gereja, kalau ajaran Tuhan kami, Tuhan Yesus kami, kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri katanya. Kalau kita Muslim ada nggak kayak gitu? Ada. Hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah, hablum, iya udah aku jawab. Hablum minallah, hablum minanas. Hubungan terhadap Allah, salat, puasa. Hubungan terhadap manusia, saling mengasihi, saling menolong dan bersedekah. Nah, ketika kalian menjalankan ajaran kasih, ingat, di antara dari kitab kalian dari Kejadian sampai dengan Wahyu, pendeta selalu menghilangkan hukum terutama. Inilah kelicikan dan kejahatan pendeta. Ini kelicikan dan kejahatan pendeta, menyesatkan umat-umatnya. Catat dulu, sabar bos. Sabar dulu. Ini kita bahas hukum kasih kalian, ya. Kebusukan pendeta dan kejahatan pendeta telah menyesatkan umatnya, jemaatnya. Di Markus 12:29, hukum terutama kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sama manusia. Tetapi pendeta selalu menghilangkan hukum yang terutama. Yang pertama, mengesahkan Tuhan. Ini dia, mengesahkan Tuhan. Nah pertanyaannya, hukum syarat-syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Tunggu dulu. Syarat-syarat untuk menjadi pengikut Yesus yang pertama adalah mengesahkan Tuhan. Jadi gini, Pertanyaannya, kalau ajaran di apa kami, kasihilah musuhmu seperti mengasihi diri sendiri. Kalau ditampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Baik. Kalau dilempar kau pakai Oke. batu, baik, lempar pula. ku bantah dalil. Ya, tunggu dulu. Terus juga Muhammad yang pernah ku dengar, Ezan di Al-Quran ya, Bapak tahu di Al-Quran atau Muhammad ini. Di Al-Quran pernah ku dengar, persempitlah jalan orang Nasrani atau orang Yahudi. Nah, itu pula bahasanya. Oke, baik. Oke, baik. Tadi kau mengatakan kasihlah. Lukas 14 nomor 26. Jikalau kau datang kepada aku, tidak membenci bapakmu, ibumu, saudaramu, keluargamu, bahkan dirimu sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Lukas 14:26, jikalau kau datang kepada aku tidak membenci bapakmu, ibumu, saudaramu, keluargamu, bahkan dirimu sendiri, kau bukan murid Yesus. Mungkin ada jalan ceritanya. Hah? Mungkin ada jalan ceritanya baru kayak ayat ini. Bagian kayak gitu jalan cerita. Ini kan firman Tuhan bang, bukan. Iya tuh, Nih. bantalah dulu itu mengenai ajaran Al-Quran tadi itu. Nih. Persempitlah jalan, kalau kamu bertemu di jalan sama orang Kristen, persempitlah jalannya dan Ayat berapa bang? itu Lukas Al-Quran 14:26. berapa itu? Enggak. Kalau yang Lukas tahu enggak, saya nanya si Turnip. Si Turnip tahu dari mana itu? Baru dengar saya. Apa itu? Al-Quran. Nah ini baca bang. Apa itu? Jikalau seorang datang kepadaku dan apa itu kok? Apa bang? Enggak ini kabur. Dan tidak membenci bapaknya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini apa sebelumnya, ini apanya? Ceritanya kan mungkin ada juga. Lukas berapa ini? Lukas 14:26. Mungkin 25, 24, 23. Nah, mungkin berkaitan juga ke situ, makanya ada seperti ini. Ya itu. Jadi pertanyaannya, apakah abang sudah membenci ibu bapak abang? Bukan, itu pasti ada jalan ceritanya dari pasal
sebelumnya. Nggak mungkin lah kayak gitu ajaran Kristen. Kau ini. Ya itu tertulisnya kayak gitu. Kalau abang nggak terima ya abang marah ya ke yang buat Ya, Bibalnya. beda mungkin penjabarannya itu, makanya ada alur ceritanya. Inilah kalian ini, makanya terlalu banyak denom di kekristenan karena kalian mempelintirkan firman Tuhan. Terjadinya perpecahan antara Kristen dengan Kristen, Oneness Tritunggal ribut, Katolik Protestan ribut, Advent Karismatik semua ribut karena masing-masing punya pemahaman ajaran kasih sempak yang ada. Aku tahu kali internal kekristenan itu nggak ada itu, semuanya saling ribut.